Apakah suaranya sudah terdengar? Terdengar, Kak. Terdengar, Kak. Nanti misalnya di tengah penjelasan screen-nya mati atau terkendala atau suara saya putus-putus, langsung bilang ya biar langsung diperbaiki. Oke, kita lanjutkan penjelasannya. Bagi yang ingin solo, silahkan sholat terlebih dahulu, karena sudah di-record juga. Izin share screen. Oke. Kita mulai dari yang contoh penulisan ya. Untuk start, kalian bisa menulisnya dengan tulisan memulai program. Kemudian untuk print modul, strip program sculpture, kalian bisa menggantinya dengan mencetak modul program. Untuk print nama, kalian bisa menulis mencetak identitas nama. Untuk print dengan bentuk-bentuk yang lain, kalian bisa menyesuaikannya sendiri. Kemudian untuk fungsi if, itu kalian bisa menulis dengan algoritma seperti ini. If melakukan pengondisian dengan kondisi, kemudian untuk while melakukan pengulangan dengan kondisi, kemudian untuk for melakukan pengulangan untuk kondisi. Nah, di sini kalian bisa tulis sesuai dengan kondisi di program kalian masing-masing. Kemudian untuk mengakhiri program, kalian kan sebelumnya menulis dengan end atau finish atau selesai. Itu kalian bisa tulis di algoritmanya dengan mengakhiri program. Kemudian yang ke-9 ini adalah contoh inisiasi atau kayak mendefinisikan suatu variabel. Misalnya X sama dengan 2. Nah, isi algoritmanya gimana? Menginisiasi X sama dengan 2. Kayak gitu. Kemudian, tadi kan di atas ada penjelasan. Ketentuan algoritmanya harus menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ada ketentuan khusus, kalian boleh menggunakan bahasa Inggris, yaitu saat kapan? Saat kalian menggunakan fungsi-fungsi dari modul Python. Fungsi-fungsi dari modul Python itu apa aja? Nah, itu nanti mungkin setelah kalian di modul selanjutnya, setelah kalian terbiasa dengan Python atau dapat materi dari Bu Dewi, mungkin kalian akan menjumpai break atau juga math atau yang lain-lain. Nah, itu kalian bisa pakai bahasa Inggris karena break itu udah ketentuan dari modul Python. Nah, algoritmanya kayak gimana? Contohnya kayak gini, menghentikan pengulangan dengan perintah break dari modul Python, kayak gitu. Kemudian tadi juga dijelaskan tentang gunakan indeks penomoran dengan benar dan sesuai. Perhatikan lagi nomor dan alinea dari indeks algoritma. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya itu jadi di algoritma kalian itu ada namanya indeks. Indeks itu yang mana? Indeks itu yang ini nih. Angka 1, 2, 3, 4.1. Nah, kenapa 4.1? Karena di sini kalian misalnya melakukan pengulangan. Misalnya pengulangannya apa? Misalnya while atau for. Nah, itu berarti ada dua kondisi. Jika memenuhi dengan kondisi yang kalian inginkan atau tidak memenuhi, makanya di sini ada 4.1 dan 4.2. Nanti ini isi dengan kondisi masing-masing. Kemudian di dalam program while itu ada apa aja? Nah, nanti kalian juga bisa isi di sini. Nah, kemudian misalnya di dalam program while itu ada kondisi lain, otomatis kan nanti ada yang namanya kondisi yang memenuhi, misalnya 4.1.2, misalnya kalian menggunakan fungsi if. Nah, berarti juga ada kondisi di mana if-nya itu tidak memenuhi, berarti nanti
tulisannya 4.1 titik misalnya 3 ya enggak, sorry sebentar ya 4.3 dan seterusnya gitu. Jadi menyesuaikan. Jadi fungsi dari if, while, for itu pasti punya dua kondisi, yaitu kondisi yang memenuhi dan kondisi yang tidak memenuhi. Jadi kalian nanti tulisnya itu ada dua nomor yang sama, misalnya 4.1 dan 4.2, atau nanti di dalamnya lagi 4.1.1 dan 4.1 titik 2 gitu. Jadi sesuaikan aja gitu di dalamnya. Kemudian untuk flowchart, ini ada bentuk-bentuk flowchartnya. Yang pertama untuk start, stop, atau end. Nah, start itu biasanya di awal program, kemudian end itu di akhir. Nah, bentuknya itu oval bentuknya. Jadi nanti ketika kalian membuat flowchart, itu bentuknya oval. Kemudian untuk input atau output, itu kalian menggunakan jejer genjang bentuknya. Kemudian untuk proses itu apa aja? Proses itu bisa kalian rumus matematika atau menginisiasi program kayak tadi X sama dengan 2, itu kalian bisa menggunakan jadi kalian bisa menggunakan bentuk persegi panjang. Kemudian untuk kondisi if misalnya, itu kalian bisa menggunakan belah kutub 4. Kemudian untuk loop atau iterasi, nah misalnya for atau while, itu kalian bisa menggunakan segi 6. Kemudian di sini ada penjelasannya, start, memulai program, kemudian print atau input, mencetak atau menginput, kemudian yang bentuk persegi panjang ini digunakan untuk rumus atau persamaan, kalimatnya bisa menginisiasi, memproses hitung. Nah, ini kalimat-kalimat yang kalian bisa gunakan di algoritma gitu, sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Kemudian untuk if bisa melakukan pengondisian. Nah, ini bisa kalian lanjutin sendiri kondisinya apa. Kemudian untuk segi 6 atau loop iterasi bisa while atau for, itu mau melakukan pengulangan. Kemudian, nah untuk modul selanjutnya mungkin kalian akan menggunakan fungsi def ini. Fungsi def itu bentuknya kayak gini. Jadi persegi panjang tapi ada kotaknya di dalam gitu. Kemudian kalian juga bisa nanti menggunakan perintah import math, yaitu nanti dulu matematika Python kayak gitu. Nah, untuk import math itu kalian bisa gunakan flowchart bentuk yang ini segi panjang. Kemudian selanjutnya ada yang namanya memanggil konektor. Konektor itu semacam misalnya kalian buat algoritma di kayak laporan kalian di Word. Ternyata algoritmanya itu nggak muat. Nah, itu kalian bisa gunakan konektor untuk menghubungkan algoritma sebelumnya dengan algoritma selanjutnya. Contohnya kayak gimana dan apa fungsi apa perbedaan dari kedua konektor ini, yang bulat sama yang segi 5. Nah, ini misalnya jika kalian menggunakan konektor bulat itu saat percabangan yang ini kan udah mentok nih di bawah misalnya gitu letaknya itu, terus kalian mau tulis di sebelahnya atau di halaman yang sama letaknya, itu kalian bisa menggunakan bentuk lingkaran, tapi di dalamnya juga kalian isi dengan angka. Misalnya di sini 10, nah kayak gini 10, ini juga 10, jadi dari awal ke sini kemudian lanjutkan ke sini gitu. Kemudian untuk yang segi 5 itu kapan digunakan?
Segi 5 itu digunakan ketika kalian melanjutkan flowchart-nya di halaman selanjutnya. Jadi kalian tulis dulu di sini misalnya di sini kalian tulis yang di segi 5 ini 20. Kemudian kalian menyambungkannya di sini 20 lagi gitu selanjutnya gitu. Kemudian ternyata di sini mentok lagi. Kalian mau lanjutkan di sebelahnya di halaman yang sama, berarti kalian misalnya di sini tulis 30, kemudian di sini juga lanjutkan 30 gitu. Kemudian ini kalian bisa screenshot, nanti bisa dibaca kembali. Kemudian, nah ini penjelasannya, lingkaran fungsinya melanjutkan flowchart ketika gambar berikutnya atau flowchart selanjutnya masih ada dalam halaman yang sama. Kemudian yang segi 5 fungsinya melanjutkan flowchart ketika gambar berikutnya ada di halaman yang berbeda. Di dalam lingkaran atau segi 5 tersebut tuliskan nomor yang sama antar penghubung. Jadi makanya di sini ada 10, kemudian lanjutannya juga ada 10. Misalnya di sini ada 20, di sini juga ada 20. Terus ada ketentuan lainnya, catatan nomor yang dimasukkan harus puluhan. Jadi di sini nggak boleh kalian tulis 5, di sini 5, kemudian di sini 2, di sini 2. Jadi harus puluhan. 10, 20, 30, dan seterusnya. Bisa sampai 100 nggak? Kayaknya kalau percabangan itu biasanya nggak mungkin terlalu banyak. Paling mentok ada 5 cabang kayak gitu. Terus kemudian biasanya kalian bisa membuat flowchart itu pakai apa saja yang penting bisa berbentuk sesuai dengan ketentuannya, misalnya bisa membentuk belah ketupat, segi 6, kotak, lingkaran, jejar genjang, dan lain-lain dari flowchart yang dibutuhkan. Kemudian kalian bisa menggunakan untuk membuat flowchart, kalian bisa menggunakan Microsoft Word, kalian bisa gunakan konsep di Microsoft Word yang cukup lengkap juga, tinggal kalian aplikasikan aja. Kemudian saya juga bukan menyarankan, ada option lain untuk kalian bisa membuat flowchart, yaitu bisa kunjungi website Whimsical. Sebentar. Cek apakah sesinya sudah muncul ke website Whimsical. Cek. Sudah, Kak. Baik. Di sini kalian bisa pertama bisa menggunakan save ini. Untuk websitenya bisa kalian screenshot aja ini, atau saya kirim di kolom chat deh. Bentar. Sudah muncul di kolom chat, nanti kalian bisa coba sendiri. Di sini kalian bisa
isi misalnya di sini start. Kemudian kalian bisa juga ganti warnanya. Kemudian setelah ini kalian bisa klik gambarnya, terus bisa melanjutkan ke bawah. Nah, ini panahnya bisa kalian dekatkan atau jauhkan, sesuaikan masing-masing. Kemudian, misalnya kalian mau melakukan print identitas nama. Kalian mau ganti dulu warnanya bisa. Kemudian kalian tulis misalnya print burung mau. Nah, kalian bisa melanjutkannya ke bawah. Kemudian misalnya kalian ingin melakukan pengondisian if, maka bisa menggunakan ini. Kemudian jika ingin mengganti warnanya biar beda, nah, bisa kayak gini. Kemudian pasti if itu ada dua cabang, yaitu jika kondisinya memenuhi dan jika kondisinya tidak memenuhi. Misalnya jika memenuhi, kalian melakukan inisiasi atau melakukan proses hitung gitu misalnya. Kayak gini. Kemudian jika tidak memenuhi, kalian melakukan perintah apa gitu. Kemudian di sini misalnya setelahnya kalian ingin melakukan pengulangan. Nah, kalian bisa memilih save segi 6. Kayak gini. Bisa pilih warnanya juga agar beda. Nanti kalian bisa latihan aja di aplikasi tersebut. Nah, aplikasi ini karena aplikasinya gratis, jadi biasanya hanya bisa beberapa folder saja gitu. Jadi misalnya, tapi kalian bisa mengatasi dengan misalnya kalian modul 1 bikinnya di sini. Itu kalian bisa selanjutnya kalian bisa membuat flowchart untuk modul 2 di sampingnya. Jadi ini juga nggak terbatas gitu bentuk luasnya gitu. Jadi kalian bisa buat di mana di sini ke bawah atau di misalnya di sini gitu untuk modul 3 gitu bisa. Nanti setelah itu gimana? Setelah itu kalian bisa copy image, kemudian copy image, kemudian tunggu, kemudian di sini klik kanan, salin gambar, kemudian kalian pergi ke paint. Atau bisa di langsung Word-nya juga, tapi agak lebih susah cropnya. Kemudian biasanya saya pakai paint. Kemudian di sini kalian bisa klik select, kemudian pilih gambar yang ingin di crop, kemudian bisa klik crop, kemudian kalian bisa Ctrl A untuk memilih gambar semuanya, kemudian Ctrl C, kemudian kalian bisa pasangkan di misalnya flowchart, berarti di sini seperti itu. Nah, untuk flowchart itu isi dari yang di kursor saya terlihat tidak? Terlihat, Kak. Nah, itu kalian bisa isi dengan kata-kata yang ada di shortcode. Misalnya di sini, nah kalian juga boleh menggunakan kata yang start di sini atau end nanti di akhir programnya. Jadi khusus untuk algoritma itu tidak boleh pakai kalimat di source code, tapi untuk flowchart itu kalian bisa kopas source code kalian sesuai dengan fungsinya masing-masing.
ke flowchart. Misalnya di source code kalian perintahnya print, berarti itu akan masuk ke input. Nah, itu berarti menggunakan jajar genjang. Kemudian di source code kalian misalnya ada if, berarti menggunakan belah ketupat. Kalian tinggal copy paste aja di dalamnya sini gitu, di aplikasi tadi. Kemudian misalnya ada perhitungan matematika, berarti menggunakan persegi panjang. Kalian bisa copy source code dari rumusnya itu ke sini gitu. Kemudian jika ada file di program kalian, kalian juga bisa copy di sini. Jadi flowchart itu isinya source code gitu, yang ada bentuk-bentuknya gitu. Jadi hanya algoritma yang menggunakan kalimat, tapi untuk flowchart dan nanti di bagian 5 coding itu menggunakan source code. Kemudian untuk bagian 5 itu ada 3 bagian, yaitu 5.1 print out coding yang sudah saya jelaskan tadi, isinya screenshot source code. Kemudian seperti ini contohnya. Kemudian untuk print screen hasil keluaran, contohnya seperti ini. Sebentar. Nah, yang tulisan-tulisan biru ini, atau misalnya kalian kan programnya cukup panjang ya, nah itu bisa kalian copy saja halamannya, terus kalian bisa paste di file atau paste langsung di Word kalian gitu. Bisa sampai bawah sini, atau kalian juga cukup dengan sampai baris akhir dari program kalian, itu juga boleh. Kemudian kalian pastekan di Word kalian kayak gini. Kemudian untuk file source code itu tinggal copy saja gitu, yang tadi saya contohkan. Kemudian kemarin di Epsilon ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kalian, akan coba saya jawab satu-satu ya, sebentar. Mohon maaf Pak Ilham, interupsi karena ternyata Zoom-nya ini juga nggak unlimited. Jadi kemungkinan nanti Zoom-nya bakal mati, teman-teman bisa langsung join aja ya. Karani, tadi ada usul dari PJ, katanya kelasnya punya Zoom Premium. Jadi nanti boleh. Ilham share aja ke Karani linknya ya. Jadi pakai untuk misalnya ini habis, pakai Zoom dari kelas kalian ya. Oke, makasih ya PJ udah nginfoin.